pelajar Pancasila, kita bernaskah kita pelajar Pancasila, ayo kita dengan Indonesia, satu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Kita belajar Pancasila, kita bernaskah kita belajar Pancasila, ayo kita jalan Indonesia, kita belajar Pancasila, kita bernaskah display sekolah penggerak itu perlu kita biarkan. Segebiar kemarin acara yang begitu yang diwakili oleh kita oleh Bu Yanti dengan Bu Marani. Jadi kan itu sudah mewakili kita. Tapi tahun depan kita semua kalau bisa datang semua lagi dengan semua ini. Jadi kalau tahun depan kita datang, kita udah punya apa namanya tuh hasil karya anak, mading-madingnya tinggal dipajang bikin stamnya di acara itu. Kalau dulu ya. Jadi display kira-kira kalau ada biar kelihatan juga penuh dengan hasil karya. Kalau di luar kelasnya itu memang penuh rame dengan karya-karya anak. Itu yang saya pikir menjadi salah satu kebanggaan nanti dari anak kita, bahwa mereka ternyata dibuatkan sedemikian rupa penghargaannya oleh guru, hasil karya mereka itu betul bisa dilihat. Dan orang tua yang datang, hasilnya akan bangga sekali hasilnya. Ya. Terus yang kedua sebenarnya dengan PPK kita yang menghilang. Ini satu sistem yang saya masih cari, saya pengen cari waktu ketemu dengan ngobrol di momen yang tepat tentang ekosistem. Nah, saya benar momen itu pas saya mau bicara, saya bisa presentasi hal yang lain, jadinya lupa. Apa itu Bapak Ibu? Salah satunya adalah ketika ada PPK yang keluar dari satu sekolah, harusnya dari pihak Kemdikbud atau dari Pemda sudah berpikir dan mengantisipasi siapa yang mau gantiin. Karena kan kita nggak boleh merekrut yang baru, ya Bu ya, sampai ada SK-nya ya, atau gimana? Pokoknya yang saya dengar kan tidak boleh ada, kita nggak boleh merekrut orang baru sampai ada perekrutan bersama atau bagaimana kalau nggak salah? Apakah boleh merekrut? Misalkan ada satu contoh kemarin tuh gini, ada guru penggerak yang diangkat jadi kepala sekolah atau PPK yang dipindahkan. Sementara sekolah ini kan kosong nih, ya, kelasnya kan nggak ada yang handle. Itu di oleh dinas tidak boleh merekrut orang baru dulu. Orang baru nggak boleh, tapi bolehnya adalah silakan diatur-atur oleh teman-teman yang mengajar di situ. Tapi yang itu kan menambahkan beban. Terus kedua membuat jadi sangat tidak efektif, membuat sistem yang sudah rapi menjadi berantakan gitu. Nah ini satu poin yang sedang saya cari titiknya di mana saya bisa menyampaikan itu. Jadi boleh kita bangga dengan guru penggerak yang berangkat di kepala sekolah, nggak apa-apa. Tapi tolong pikirkan setelah itu guru penggerak diangkat jadi kepala sekolah, siapa yang menggantikan?
supaya sekolah jangan sampai kosong blong karena gurunya pada jadi kepala sekolah. Kasihan guru yang ditinggal dan kepala sekolah yang ditinggal. Begitu pula dengan ketika kita kalau ada yang mau dipindah ke sini seperti ini, jadi pemerintah dengan Kendari sudah mengantisipasi. Dia sudah punya kan katanya PBB, perencanaan berbasis data. Harusnya itu sudah tahu mana sekolah yang akan kehilangan guru, mana sekolah yang akan perlu mendapat support guru baru, gitu kan? Nah ini harusnya sudah ada datanya. Nah ini yang saya masih mencari di mana ini saya bisa menyampaikan. Tapi nanti laporan saya buat. Cuma pernah udah saya sampaikan, pernah saya ditanyakan, dan saya katakan sebenarnya kita bangga dengan Victoria ada guru kepala guru yang bisa menjadi kepala itu bagus. Tapi kita juga harus mengantisipasi supaya jangan sampai itu merusak tatanan sistem yang sudah ada. Jadi ya Bu, jadi supaya ketika dipindahkan guru yang ini tidak merasa berdosa meninggalkan di sini tidak ada yang gantiin, tapi guru yang di sekolah itu juga mereka sudah ada yang membekam ya. Itu kemarin juga Pak, kami sempat bingung karena emang aturan itu ya itu Pak udah berlaku, jadi tidak boleh merekrut lagi sampai tanggal. Tapi kan kami butuh Pak. Betul, kali itu. Itu akan dan itu memungkinkan. Ketika kemarin Pak Arul kesini, beliau menyampaikan niat baiknya untuk berbakti di sini ya kami terima. Walaupun dengan kompetensi sudah diutarakan kepada Pak Arul, belum bisa masuk kapolri, belum bisa masuk apa-apa, tapi beliau mungkin bersedia untuk bergabung dengan kami. Makanya ini hal yang sebetulnya menjadi masukan buat pusat atau Pemda untuk bisa malah memiliki banyak stok yang ada, ya kan? Kalau perlu Pemda itu sudah komunikasi dengan kalau di kita BIPI misalkan gitu, atau dengan apa di sini organisasi pendidikan Garut supaya dia ada atau PGP ada itu maksudnya udah ada koordinasi. Jadi setiap ini tolong dong kasih calon-calon lulusannya dibuatkan daftar gitu. Jadi calon lulusan mereka itu udah siap ketika ada sekolah-sekolah yang itu jadi isi itu timbul ya. Maksudnya ayatnya adalah bahwa salah satunya itu menjadi kendala itu nanti sistem administrasinya. Gajinya dari mana, posnya dari mana, dia mungkin masih menjadi pertanyaan. Sebetulnya itu bisa disadari kalau memang itu dijadikan sebuah sistem. Ya nggak Bro? Kan kalau jadi sistem kan otomatis jadi kebijakan. Kalau jadi kebijakan tentu ada implikasi anggaran yang semua kan. Artinya ketika meng-hire yang di posisi baru itu tidak akan membingungkan karena sudah teranggarkan. Nah ini boleh jujur kalau nanti meeting yang itu tolong kita disuarakan. Jadi ini adalah bagian dari tanda kendalanya kita sebagai sekolah penggerak dengan namun kalau untuk dikatakan sempurna mungkin belum karena banyak di antara guru yang di luar bidang saya khususnya Pak, terutama olahraga kemudian dari seni. Kalau untuk mata pelajaran yang inti kami terus berusaha untuk mempelajari terutama panduan yang ada di modul panduan guru ya. Tadi juga saya berdiskusi dengan Pak Harul yang menghandle saya di kelas 2 KBM-nya dengan arahan seperti ini. Kemudian saya tanya, Pak kamu bagaimana pembelajaran di kelas 2 dengan mengikuti modul ajar yang dibikin kemudian LKPD. Alhamdulillah katanya kata Pak Sampo itu bisa sukses dan anak bisa bekerja dengan belajar dengan aktif. Dan saya sebagai guru katanya hanya memfasilitasi dan memberikan instruksi. Alhamdulillah. Berarti modul ajar memang sudah seefektif dan efisien untuk membelajarkan anak secara aktif gitu Pak. Yang KTSP ataupun yang lain. Kemarin saya sempat belajar di Ibu Jubaida, katanya kalau sistem pembelajaran untuk merdeka seperti ini dan saya terapkan. Ya alhamdulillah. Emang kalau menurut saya daripada KTSP ya Bu ya, lebih enakan sistem merdeka gitu kalau menurut saya gitu. Tapi kan belum tentu menurut orang lain ya. Cuman kalau saya pribadi paling kesusahannya itu karena saya belum ada pembelajaran, belum ada dari orang lain di ini. Jadi untuk kayak semacam sekarang mengisi soal
Kalau soalnya mah emang saya bisa, cuman untuk membuat kisi-kisi saya bingung gitu Pak. Itu paling kesulitan saya di administrasi yang seperti itu Pak. Kalau yang lain, kalau saya rasa ya lumayan daripada kata SP ataupun yang lainnya, kurikulum yang lain enakan di Merdeka gitu kalau menurut saya. Soalnya kan yang seperti tadi, kalau Merdeka untuk pelatihan. Nah, tapi kalau saya lihat gitu ya dalam kurikulum Merdeka itu mungkin kalau menurut saya hanya sebatas baru sampai mengabati Pak pada saat ini, sampai mengabati ya rekan-rekan gue ya di sini. Oh begitu kurikulum Merdeka belajar. Saya belum apa itu kalau dibicarakan itu belum apa itu melaksanakan, Pak. Apalagi menekuni. Nah, mungkin yang saya perkirakan itu mungkin kalau beda. Kalau bisa untuk tantangan mungkin masa depan tantangan saya masih banyak gitu ya, kurikulum mereka ini. Cuman baru kalau misalnya dari untuk sekarang baru sekilas bahwa saya tuh tantangannya itu di kurikulum mereka itu saya tuh harus menyiapkan beberapa menit pembelajaran. Nah, karena kenapa? Siswa-siswa yang saya khusus di kelas 2 saya mengajar di kelas 2 itu memang betul kata Bapak know your student. Nah, saya itu makanya di minggu-minggu kemarin saya tanya ke Bu Jubaidah, Bu milihnya orangnya kayak gini ya, apa memang kayak gini? Nah itu ternyata bagusnya kurikulum Merdeka itu mengeksplorasi grup bisa berkreasi. Nah makanya saya dalam setiap pembelajaran itu dalam capaian itu sering menggunakan beberapa model, bisa melakukan gamifikasi. Nah baru juga tadi saya menggunakan media digital. Kenapa menggunakan saya kuliah digital gitu. Oh gitu. Nah makanya kemarin kalau misalnya yang tadi menggunakan modul yang hanya KPD, Bu, kalau misalnya saya itu minta kalau misalnya ditambah orang tengah bagaimana Bu? Nah karena kenapa? Karena ada beberapa siswa yang ketika menggunakan LKPD atau dengan problem listening ya Pak, itu sering nggak masuk. Masuknya menggunakan gamifikasi ataupun dengan video pembelajaran. Makanya kalau misalnya guru-guru di sini saya sering pagi-pagi buka laptop di sini tuh saya tuh nyiapin video kartun ataupun gambar feature gitu buat siswa-siswa yang karena ketika saya belajar hanya biasa saja menggunakan program listening ataupun classroom center ya Pak, itu kadang ada yang nggak masuk gitu. Nah kan kasihan juga ke anaknya gitu ya. Makanya saya menggunakan ketika udah ini suka mau nonton nggak mau. Nah itu sekalian juga saya ke treatment ya nggak masuk karena saya pembelajarannya gitu. Dan alhamdulillah kemarin siswa-siswa yang belum paham jadi lebih paham lagi gitu kayak gitu Pak. Paling seperti itu. Oh berarti digital ininya ya? Iya, saya peminatnya digital saya. Media ya, keren. Berarti boleh nih berbagi nanti sama bapak-bapak kita ya, apa yang kira-kira bisa dioptimalkan tuh bikin permainan pembelajaran yang menarik gitu ya. Nanti dibagi apa menggunakan gamifikasi yang bagus apa saja dalam pembelajaran ya. Permainan-permainan yang memang bisa menunjang kreativitas, daya nalar anak kan banyak tuh bisa dipakai. Jadi boleh nanti di-share ya Mas Arul ya. Wah ini luar biasa nih Mas Arul bisa jadi aset nih. Ya jadi bisa gitu ya. Jadi bisa dioptimalkan untuk mengelola bagian digitalisasi. Mungkin saya akan menjawab apa yang telah Bapak tadi jabarkan itu tentang tantangan ya tantangan. Mungkin untuk saya tantangan Kumar ya kurikulum Merdeka karena saya seperti Pak Mamat belum melaksanakan kurikulum Merdeka, mungkin tantangan bagi saya belum ada Pak. Belum ada. Cuman jadi Pak apa yang dikatakan tadi Bu Ina itu mungkin kalau saya sudah terjun ke dalam kurikulum Merdeka, tantangan dari anak itu mungkin sangat banyak Pak. Yang pertama sebenarnya saya kalau hati Pak, kalau hati kabita gitu Pak, kalau bahasa Sunda kabita ingin lihat sekolah-sekolah lain sistem mengajar ke anaknya seperti itu. Nah dalam hati juga saya ingin nih ngajarnya ke anak seperti ini Pak, tapi mungkin karena Alhamdulillah mungkin
obrolan mungkin ini ya Pak, semacam sharing antara kami dengan Bapak Fasilitator. Setelah selesai, adapun permohonan maaf dari kami mungkin ketika kami menyampaikan informasi atau mungkin ketika kami menyampaikan kesan-kesan atau pengalaman yang kami terima, yang kami laksanakan mungkin kurang berkenan di hati Bapak, mohon dimaafkan karena itulah mungkin sebuah kekurangan atau mungkin itu gambaran kami di sini. Beginilah kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak berkenan datang lagi ke sekolah ini mungkin untuk memberikan bimbingan yang lebih mungkin di masa yang akan datang atau di bulan depan. Adapun jadwalnya insya Allah mungkin kami masih bisa, bukan lagi masih bisa menerima, mengharapkan mungkin ke bimbingan Bapak untuk selanjutnya. Dan juga alhamdulillah walaupun sampai sore ada, kalau di sini Bapak sudah biasa mungkin ibu-ibu di sini sampai sekian jam 4 baru pada pulang, jadi tidak merasa terganggu oleh Bapak. Makanya tadi saya juga bilang kepada Bapak ditunggu Pak, insya Allah ya ditunggu gitu. Karena yang pertama yang maafkan karena nggak bisa hari besok, mungkin saya memaksakan hari ini, maaf saja. Nggak apa-apa. Karena memang juga tadi Pak itu bilang besok iya ada acara di Pangandaran katanya gitu. Iya betul itu. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih untuk Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, nanti minta satu lagi video.